الرحمن الرحيم وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telaah surah Al-Muddathir ini. Surah ini diturunkan awal-awal Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Mekah, sehingga Al-Quran waktu itu belum sempurna diselesaikan semua surat. Berarti masa-masa awal dakwah Nabi, di mana ada perintah supaya apa? Rasulullah yang berselimut itu untuk bangkit memberikan satu kegiatan peringatan. Nah, kalau disebutkan ya, Rasulullah naik ke bukit Jabal Qubais itu ya, dipanggil seluruh kerabat-kerabatnya, suku Quraisy, orang-orang dekatnya, Bani Abdul Manaf ya. Rasulullah menegaskan, Anda kau beritakan bahwa di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang, menguasai Mekah. Percaya enggak kamu dengan saya itu? Ya percaya, kau enggak pernah berdusta ya. Jadi Rasulullah sebelum menyampaikan risalah Islam itu sudah diakui kejujuran beliau dalam menyampaikan amanat ya, sepak terjang maupun tutur katanya. Maka disebut Al-Amin, orang yang harus dibenarkan semua tutur kata sepak terjangnya. Maka ketika disampaikan, percayakah kamu akan ada hari kebangkitan kelak, di mana manusia akan dipertanyakan dulu saat hidup, standar kehidupan siapa yang diberlakukan untuk menjalani kegiatan hidupnya ini. Langsung rotan si tokoh Quraisy mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad. Itu Abu Jahal ini. Ya, sebab Abu Jahal punya kepentingan, gelarnya saja Abul Hakam ya, bapaknya hukum ya, sama dengan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah aturan tertinggi itu. Makanya Abu Jahal termasuk Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aun umat ini, dan itu jauh lebih keras sikapnya melebihi Fir'aun. Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Fir'aun yang kuhadapi saat ini itu jauh lebih keras daripada Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Langsung berarti ini kan menggugat wewenang saya, sebab yang menstandati tatanan Mekah di situ ada multi suku dengan multi Tuhan. Itu siapa itu? Abu Jahal. Langsung tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Celaka kamu Muhammad,
hanya untuk ini memberitakan tentang hari kebangkitan, kau kumpulkan kami tokoh Quraisy ini. Celaka kamu itu. Langsung Allah menurunkan tabat yada abi lahabi watab. Jadi konco-konconya termasuk Abu Jahal itu dikumpulkan, tabat yada abi lahabi watab. Karena yang menyuarakan waktu itu siapa? Abu Lahab. Sedangkan Abul Hakam itu Abu Jahal. Sampai akhir surat Lahab itu sendiri. Nah, di sini ada perilaku-perilaku yang harus kontras dengan standar Mekah waktu itu. Ya. Apa itu? Ya, warabbaka fakabbir. Tuhan penciptamu yang diakui Mekah. Orang Mekah kan mengakui Allah sebagai pencipta ya. Fakabbir, maka agungkan standar hukumnya. Bukan sekedar hanya diakui Allah sebagai pencipta, tapi Allah yang berhak menurunkan punya wewenang membuat standar hidup. Yang melarang itu bukan Abul Hakam, seperti anak yang merintah bukan Abul Hakam, bapaknya hukum bukan. Maka Rasulullah spontan ya Abu Jahal itu, bapak kebodohan. Gitu ya. Tidak ada bodoh yang paling bodoh saat manusia mendasarkan sebuah konsep kebenaran dari sesamanya. Berarti apa? Penindasan. Jadi kalangan aristokrat waktu itu yang punya wewenang bikin standar hubungan antar suku, hubungan antar Tuhan. Makanya di Ka'bah itu ada lambang-lambang Tuhan 300 lebih loh. Yang waktu Fathu Mekah dihancurkan dan dibersihkan ya rumah Allah dari berhala-berhala, lambang-lambang ketuhanan suku-suku yang ada di Mekah dan sekitarnya. Maka fakabbir, agungkan standar hukumnya. Berarti kalau kamu masih terhalang oleh perasaan takut menyampaikan konsep kebenaran, berarti engkau tidak dinilai membesarkan, mengagungkan standar nilai Islam itu tadi. Kemudian apa? Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Apa pakaian di sini? Gerak luar kita ini kan pakaian. Ya. Ketika standar yang kita pakai sebagai bentuk perlindungan hak-hak saya bukan hukum Allah, itu berarti apa? Pakaian kita itu tidak bersih. Karena standarnya apa yang saya beri itu yang saya dapat. Berarti komunikasinya kan untung bukan standar kebenaran. Ya. Pasti kotor. Bikin standar hukum supaya apa? Transaksi yang terjadi tidak saling mencederai hak-haknya. Padahal ketika yang membuat standar interaksi itu tadi yang bikin apa? Ya aristokrat Mekah, bangsawan Mekah waktu itu. Oh, berarti bukan dalam rangka memberlakukan standar Allah, yang standar hukum itu dalam rangka apa? Kamu berbuat itu bukan karena orang itu, tapi ada yang memerintah. Seperti halnya kamu tidak berbuat bukan karena kamu tidak dapat apa, maka kamu tidak berbuat kepada yang lainnya, tapi itu larangan Allah gitu. Itu ya. Makanya walibasu taqwa itu khair. Busana baju takwa itu terbaik. Kenapa? Harus ada yang terjaga. Bukan hasil kesepakatan yang bertransaksi, ya, saya berbuat kepadanya apa yang saya dapat, bukan. Tapi harus ada standar yang dipenuhi di sini. Itu ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, maka wasiyabaka fatahhir warujza, hal-hal yang keji fahjur, tinggalkanlah. Apakah bukan sebuah kekejian ketika saya melarang yang larangan itu bukan dari Allah, atau saya membuat sebuah larangan supaya saya mendapatkan untung dari larangan itu kalau diberlakukan? Apa enggak keji itu? Walaupun di atas namakan itu hukum,
Tapi yang membuat hukum bukan Allah kok. Apakah dia membuat jaminan keselamatan ketika saya mengambil ini ya untuk saya jalani bukan larangan Allah? Pasti penindakan atas nama hukum kan? Ya hari ini yang terjadi kan gitu ya. Tanah orang dirampas, dikasih legalitas surat, apalagi surat yang disepakati internasional, karena tidak sesuai dengan tatanan internasional, dikirim mesin-mesin perang. Ketika perang kalah pun tidak mau mengakui, dianeksasi atas nama masyarakat internasional. Apakah bukan kejahatan atas nama hukum semacam ini? Dan itu warujza, kekejian itu, fahjur, tinggalkanlah hai Muhammad. Kamu jangan mengikuti arus hukum yang mereka bikin sebagai standar untuk interaksi sesama mereka. Ini kan berat, ini awal-awal turun ajaran Islam ini. Berat sekali ini. Itu ya. Di antaranya apa? Wala tamnun tastaksir. Kamu jangan memberi dengan harapan apa? Memperbanyak imbalan. Hadirin rahimakumullah. Tidak mungkin ini hanya sekedar memberi biasa. Ya, ada larangan. Itu ya, ada perintah. Yang menurunkan standar perintah larangan bukan Allah. Nanti pelanggarannya ada sanksi. Itu ya. Yang melakukan pun ada standar apa? Yang membikinkan standar perintah dapat pajaknya. Apa enggak gitu? Apa enggak dalim ini? Itu ya, saya makan lunggu ini saja sudah bayar pajak saya ini 10% ya, gitu, rumah makan 10%. Pajak berapa? Itu pajak itu, harus zakat 2,5%. Belum makan, saya tak lunggu ini pajaknya dibebankan kepada saya yang makan. Itu ada undang-undangnya apa enggak? Ada review ulang apa enggak? Apakah review ulang itu menghapus enggak? Meningkatkan persentase pajak dan jenis yang dipajaki terlalu banyak berkembang. Hadirin rahimakumullah, apa itu tidak termasuk wala tamnun tastaksir? Kamu jangan memberi harapan banyak. Memberi apa? Standarisasi hukum tadi. Saya berikan standar hukum dengan aturannya, dengan konsekuensinya. Loh, kalau taat apa dapat hadiah? Saya bertanya, ketika saya taat kepada undang-undang itu dapat hadiah apa enggak? Tapi kalau melanggar, kena sanksi apa enggak? Lungune itu wala tamnun tastaksir itu. Ini berbicara hari ini. Ya, sebab mereka sudah mengenal tatanan. Zaman Fir'aun itu sudah mengenal tatanan. Di atas tatanan itu lahir standar-standar berhubungan, interaksi. Itu ya. Makanya Nabi Fir'aun itu takut ketika Nabi Musa menyampaikan gagasan semacam ini. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Saya khawatir kalau kau biarkan Musa itu bergerak bebas, menggugat kemapanan yang menurut standar hukum Mesir waktu itu mapan. Ini berarti apa? Ini menggugat kemapanan. Saya takut Nabi Musa ini akan mengganti tata cara agama kamu. Sudah punya agama itu ya, cuma agama yang digali, dibikin standarisasi sendiri. Ini layak, ini tidak layak, ini kejahatan, ini kriminalitas, ini sebuah kebaikan, dibikin sendiri. Itu ya. Wa li rabbika fasbir, dan hendaklah hanya karena Allah kamu bersabar. Kesabaran kita ini karena Allah. Ketika saya berbuat baik, saat orang itu baik kepada saya, itu ya, dapat untung enggak saya ini? Loh, ketika orang itu berbuat jahat kepada saya, apakah saya harus memberlakukan kejahatan? Loh, pasti kan? Tapi undang-undang Islam enggak gitu. Menuntut hak itu wajib, seperti halnya memberikan hak itu sebuah kewajiban. Dan tidak akan mungkin memenuhi hak kewajiban sesama kita itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala yang saat melarang tidak memetik kerugian, seperti halnya saat merintah tidak memetik sebuah keuntungan. Ini standar yang paling netral. Itu ya, maka harus bersabar kamu walaupun kamu dicederai. Sedangkan kamu tidak pernah mencederai sesama kamu, harus bersabar kamu. Wong belum ada eksekutornya. Ini kan belum di Madinah ini. Belum di Madinah, tidak ada eksekutor hukum. Tidak ada negara ya. Maka apa? Bersabarlah kamu. Sampai nanti pada klimaksnya kamu punya institusi negara
kamu bisa mengeksekusi dengan standar eksekusi Islam. Nabi kalau punya tentara kan di Madinah, menghina Nabi dikejar oleh negara. Kenapa? Ada eksekutornya. Karena menghina Nabi itu sama dengan menghina kepala negara. Itu ya, menghina lambang-lambang negara kejahatan. Di sini fasfir kamu tidak punya itu. Iya. Maka diingatkan, faidza nukira finnakur. Ingat saat ditiup finnakur di dalam sangkakala, dan pada zaman Nabi sangkakalanya itu sudah di sini. Kalau zaman sebelum Rasulullah diutus, trompetnya itu masih diletakkan. Wallahu alam. Itu kan bahasa pendekatan. Hakiki trompetnya saya tidak tahu. Tapi pada zaman Rasulullah itu sudah di mulutnya gini. Tinggal kapan? Wallahu alam. Wa ma amru sa'ah illa kalam fil basar au huwa aqrab. Peristiwa kejadian kiamat itu lebih singkat melebihi singkatnya kerdipan mata kita, atau lebih singkat lagi. Itu pada zaman hari ini. Hadirin rahimakumullah, fadzalika, maka itulah yauma idzin, saat itu yaumun asir, hari yang penuh dengan kesulitan. Sesulit-sulit di dunia tidak seperti kesulitan pada hari akhir nanti. Taruhlah kita ini bahagia selama 1000 tahun. Kalau kebahagiaan itu andaikan bisa terwujud dengan cara yang bukan Islam, itu penyesalan yang selama-lamanya. Bahagia 1000 tahun itu hanya sehari di sana. Seperti halnya kesengsaraan 1000 tahun itu hanya sengsara sehari di akhirat. Maka kita harus butuh sebuah standar hukum di mana orang-orang yang salah belum pernah dieksekusi atas kesalahannya, di sana harus ada keadilan. Itu ya, harus ada orang-orang yang berbuat kebaikan tapi belum pernah dinilai kebaikannya di dunia, harus ada masa yang menegakkan hukum itu, yaitu di akhirat. Jadi diingatkan, interaksi sesama kita ini bukan berkonsekuensi jangka pendek saja, ini sampai di bawah kiamat. Ini sudah banyak melupakan peristiwa hari kiamat itu akibat dari sebuah sebab hari ini. Interaksi apapun yang terjadi bukan standar Islam yang dipakai, itu penyesalan di hari kiamat. Berhasilnya saja menyesal, apalagi gagalnya, kan gitu kan. Sebab orientasi kita berbuat tidak berbuat itu bukan masalah untung rugi, tapi nanti ya. Fadzalika yauma idzin yaumun asir, saat itulah hari yang amat sulit bagi kehidupan manusia. Kita kan untuk menghendaki mudah kan, nah, supaya masalah-masalah kita ini dilindungi oleh Allah dunia sampai akhirat. Gunakan standar interaksi sesama kita ini bukan saya memberi harapannya untung banyak, memberikan sebuah hukum menguntungkan sehingga bikin hukum, itu kekejian dalam pandangan Islam. Kemudian alal kafirina, atas orang-orang yang melakukan tindak kekufuran ghairu asir, tidak mudah hari itu. Ya, kafirina itu kan pelaku, ya, yang menutupi. Ya, makanya petani disebut kufar, ajabal kufar nabatuhu. Kenapa petani disebut kufar? Karena menanam benih lalu ditutup. Di dunia ini kita menanam. Apa yang kita tanam? Sebuah kegiatan. Maka si penanam itu harus dikasih konsep menanam yang benar, musim tanam yang benar, benihnya yang baik. Jangan berharap hari ini sudah selesai. Apa yang kamu tanam itu nanti dipetik di sana. Maka Al-Quran ini pembekalan menanam amalan kegiatan kita. Ya, andaikan tanpa Islam kita beruntung bisa panen di dunia, itu sebuah penyesalan. Apalagi gagalnya, gagal panennya menyesal nanti. Itu ya. Makanya Rasulullah kan banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami pembekalan di dunia ini yang baik, wa fil akhirati hasanah, nanti saya akan memetik buah panen itu di akhirat nanti. Bukan sekedar doa, aktualisasinya adalah hidup dengan pembekalan. Sebab kita ini menanam amalan-amalan, kegiatan-kegiatan. Niatannya apa? Bukan orang yang saya baik kepadanya, tapi ini perintah Allah.
Itu ya. Innamal a'malu binniyat. Apapun kegiatan-kegiatan itu, gerak batinnya ini tujuannya apa kamu? Dapat untung atau terhindar dari kerugian? Enggak. Sebab kalau kamu tujuannya dapat untung, apalagi melebihi ya yang kau berikan, kamu menyesal nanti. Padahal kecewa enggak boleh kan? Enggak boleh, kecewa itu enggak boleh. Wong kita yang melaksanakan hukum Allah itu yang memberikan jaminan Allah. Kenapa kecewa? Malah menurut Islam ketika kamu berbuat baik tidak dapat imbalan baik, itu ya, tidak menyesal kamu, justru jauh lebih banyak gantinya daripada ketika saya memberi dapat imbalan yang baik. Itu ajaran Allah ya. Taruhlah orang-orang yang tidak memiliki masa depan akhirat, kecewa enggak kehidupannya? Kecewa. Saya baik tidak mendapatkan imbalan baik, malah dapat kejahatan, langsung perang yang terjadi. Kenapa? Dasarnya sesama manusia, di mana saya berbuat baik, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat 7, wali rabbika fasbir, bersabarlah hanya karena kamu melaksanakan aturan Allah. Itu ya. Kemudian zarni, biarkanlah aku, maksudnya apa? Allah biarkan aku bertindak, waman khalaqtu, ya, dan orang-orang yang aku ciptakan wahida, sendiri, tanpa perundingan. Ini mari kita angan-angan, pernahkah kita andil wujudnya kita ini minimal urun rembuk? Pernah? Nggak pernah kan? Coba angan-angan setelah ada ini, ya, apakah kita sempurna memiliki diri kita? Tidak sempurna. Kita ini bukan pemilik atas diri kita. Bagaimana cara membuktikan? Kalau manusia itu memang merdeka memiliki dirinya, dia tidak mau mati, tidak mau tua, kepingin muda terus, kepingin tua terus. Toh peristiwa ini, siklus ini pasti terjadi tanpa bisa ditolak. Itu menunjukkan apa? Tidak ada selain Allah yang merencanakan, atau selain Allah yang minta rembuk Allah kepadanya. Wahidah, saya sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Nanti kamu akan datang sendiri-sendiri seperti halnya pertama kali saya yang mandiri mengadakan kamu, tidak terlibat orang-orang yang bikin hukum itu. Makanya nanti di akhirat Allah mengatakan, anal muluk ainal mulukid dunya, saya raja yang sebenarnya. Mana raja-raja yang suka membuat standar hukum itu? Mana di hadapan saya hari ini? Hadirin rahimakumullah, Allah itu semacam itu nanti ya. Kemudian wa ja'altu lahu malan mamduda, kemudian kujadikan bagi orang tadi malan mamduda, harta yang melimpah. Buktinya apa? Dengan manajemennya, manajerialnya, dia mampu menguasai dunia. Lalu menguasai dunia disimpulkan apapun undang-undang yang menghasilkan jangka pendek, berarti undang-undang itu benar adanya. Apa enggak gitu? Ketika Qarun digugat, Qarun janganlah tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Qarun, jangan kau sombong dengan harta yang kau kumpulkan, walaupun dengan berpihak kepada Fir'aun, menentang Nabi Musa. Ya, innama utituhu ala ilmin indi. Tidak lain, aku diberi harta ini oleh Allah itu karena manajemennya hasil ilmu saya. Kamu mengikuti Musa, kere itu tanpa Musa saya bisa sukses. Pertanyaannya gini, apakah sebuah ideologi materialisme tidak menyimpulkan kebenaran dari hasil tidak berhasil jangka pendek? Berapa sih orang berhasil? Marcos itu 30 tahun tumbangkan orang rakyat sendiri. Bung Karno berapa? Mati di penjara. Setelah Bung Karno berapa? Pak Harto. Apa yang dibawa kekuasaan? Tidak ada kan? Harta itu kita bawa, tapi bukan bentuknya harta minimal nominalnya itu. Bobot nilai harta yang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Ketika dikasih pangkat, bukan pangkat itu yang kamu bawa. Ketika kamu punya pangkat, siapa yang kau bela dengan pangkat itu? Keperpihakan ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kekuasaan itu anugerah, lalu kita simpulkan dengan anugerah yang diberi ini sebuah kebenaran cara hidup. Namrud dikasih kekuasaan, Nabi Daud dikasih kekuasaan, sama kekuasaannya. Fir'aun dikasih kekuasaan, itu anugerah kan? Apakah dikasih anugerah kesenangannya dituruti lalu kita kesimpulkan berarti ini benar cara hidup saya? Oh enggak. Nah itu cara berbeda Islam, itu enggak gitu. Wabanina syuhuda, dan anak-anak yang bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida, ya, lalu aku lapangkan hidupnya tamhida, dengan begitu luasnya, nyaman dia. Lalu kenyamanan disimpulkan berarti standar yang kamu pakai di dunia ini sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Ada kalkulasinya, dan ini membentuk kejiwaan dan alam pikir. Apapun yang menghasilkan, kalau harta melimpah ruas, kalau kekuasaan begitu lama, berarti apa? Disimpulkan standar hidupnya itu benar. Pertanyaannya gini, apakah ini tidak menguasai alam pikir kaum muslimin hari ini? Hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian summa yatma'u an azida, kemudian masih berharap sangat an azida, aku menambahnya. Kata-kata aku itu siapa? Allah. Orang bertuhan itu. Ya Allah, lapangkan rezeki saya, ya Allah, banyakkan pengikut saya, ya Allah, langgengkan kekuasaan. Mereka doa kepada Allah. Orang jahiliyah itu jangan dikira tidak doa kepada Allah. Kalau sumpahnya wallahi wallata wal uzza, nanti ada peristiwa ini ya. Ini mengenai tokoh Quraisy yang namanya Walid bin Mughirah. Ini ya, waktu itu sudah terdesak. Kenapa? Ketika musim haji, orang-orang itu sudah ingin ketemu Muhammad SAW, Rasulullah, karena sudah mencuat ini keluar Mekah. Setiap musim haji, tokoh-tokoh Quraisy itu di pos-pos masuk kota Mekah itu sudah memasang orang sebagai provokator. Kamu jangan dekat-dekat Muhammad loh, yang memfasilitasi kamu haji, beri makan, tempat tinggal, itu bangsawan Mekah. Kenapa? Kalau ketemu Nabi Muhammad pasti terjadi dialog dan takluk ini. Jadi ada diprovokasi itu, ada pos-pos masuk haji itu, karena ini sudah tidak bisa dibendung. Nah, suatu ketika tokoh-tokoh Quraisy ini kumpulnya di mana? Ya tawaf haji itu, tawafnya waktu malam dengan telanjang. Jadi tawafnya dulu itu ya, ada Walid bin Mughirah, ada siapa lagi, Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nah, ini sudah mulai terdesak ini ya, standar hukum aristokrat Mekah, karena dakwanya Rasulullah di Mekah itu tadi. Gini ya, waktu tawaf di malam hari itu ada perbincangan gini, ya Walid, ma ra'yuka an Muhammad, saya ingin pendapat ya yang logis, sebab ini kata-katamu itu nanti akan saya umumkan kepada pendatang haji itu tadi dan orang-orang Mekah, sebab kami anggap kamu ini tokoh Quraisy, ilmuwannya Quraisy, sampai ada mengatakan lau soba al walidu la soba al arabu kulluhum. Kalau Walid itu masuk Islam, seluruh jazirah Arab masuk Islam. Berarti itu tokoh penting kan? Itu tidak ada orang lain waktu itu yang tawaf, tidak ada. Malam hari sampai telanjang. Ya. Dia mengatakan kalau kamu meminta pendapat kesimpulan saya tentang Muhammad, wallahi wallata wal uzza, coba ya. Demi Allah, demi Lata, demi Uzza, inna Muhammadan la shadiq. Muhammad itu orang yang benar. Muhammad itu logika apa yang kau sampaikan kok Muhammad orang yang benar? Loh, ya. Saat dia masih kecil, kunna nusammihi shadiqul amin. Waktu masih akalnya belum dewasa, kita orang Mekah memberikan gelar Muhammad itu shadiqun amin, orang yang benar dan dapat dipercaya, semua tutur kata dan perilakunya. Falamma kamula rustuhu,
ya, wa kamula aqluhu, tapi sayang ya, ketika akalnya sempurna sudah dewasa, kunna nusammihi kadzabul khain. Ketika Muhammad sudah tumbuh dewasa, itu ya, justru kok kita berbalik, kita berikan gelar pendusta, pengkhianat bangsanya. Ini tidak memenuhi standar akal sehat ini. Itu ya, itu kejujuran yang keluar dari orang ini. Jadi ketika dia berdoa, ya Allah tambahlah rezeki saya, lenggangkan kekuasaan Mekah ini, maka ketika Rasulullah menggugat keyakinan semacam itu dipandang sebuah ancaman. Ya, gini saja. Lalu disimpulkan ayat berikutnya ini. Kita baca ini. Ya. Innahu, sesungguhnya dia Walid tadi fakkaro, ya, berpikir sejenak. Wa qaddara, dan memberikan sebuah kesimpulan, ketetapan. Bagaimana komentar yang terbaik tentang Muhammad dan ajarannya di bawah? Fakutila, ya, maka celakalah dia. Kaifa, bagaimana? Qaddara, dia menetapkan sebuah kesimpulan, ya, yang kesimpulan itu dicetuskan dalam kondisi dia yakin. Yang disimpulkan itu loh saya salah. Saya bertanya, ketika kekuatan dunia internasional mengatakan pejuang Islam itu teroris, tidak punya bukti loh ya. Loh, berarti kesimpulan itu kan kesimpulan gegabah karena nafsu. Ya sama dengan Walid bin Mughirah dulu itu. Tanahnya orang dicaplok, ketika kalah perang tidak mau mengakui kalah perang. Loh, masa militer itu? Militer itu melawan tentara, bukan nyerangkan pengungsi kan itu kan. Summa qutila, kemudian celaka, dikutuk. Kaifa qaddara, bagaimana dia menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan sebagai bahan stigmasi internasional bahwa Muslim itu penjahat, Muhammad itu penjahat waktu itu. Masya Allah. Coba itu, kutila kaifa qaddara, summa kutila kaifa qaddara. Masya Allah. Summa nadhara, kemudian dia merenung bagaimana kesimpulan yang terbaik yang dipandang ini sebuah kesimpulan adil, padahal hatinya condong mengakui kebenaran Rasulullah Muhammad SAW dan Islam yang dibawa. Summa abasa, kemudian berwajah masam, wabasaro, dan cemberut. Berat, saya ini seorang ilmuwan harus menyalahkan sebuah kesalahan, padahal itu benar, dan saya harus menyusun sebuah narasi yang harus dibenarkan. Sulit berpikir dia, bagaimana menyimpulkannya. Saya katakan teroris, tidak punya bukti kalau dia teroris, padahal yang punya jaringan itu justru yang melawan. Sudah punya, ada lembaga, ada standar hukum untuk menilai, ada pijakan hukum, yang di atas pijakan hukum itu ada aktivitas yang dijalani. Ini ya. Summa adbaro, kemudian dia berpaling, wa istakbaro, dan sombong. Kenapa kok berpaling? Menyimpulkan sebuah kesimpulan salah, sementara dia harus menyusun narasi itu atas kesimpulan yang disimpulkan itu benar sebetulnya. Bingung apa enggak? Hari ini lo bingung. Hari ini bingung, menyimpulkan Islam itu bingung. Pejuang Islam disimpulkan apa? Yang merampas tanah orang itu siapa? Yang menggagas perampasan, membuat sebuah tatanan dunia dengan standar tatanan mereka itu siapa? Loh, orang yang tidak mau ditangkap dengan tatanannya dikatakan apa? Penjahat, teroris. Dari mana? Hadirin rahimakumullah. Faqala, kemudian dia menyimpulkan, in hadza, tidaklah ini Al-Quran illa sihrun, kecuali sihir yuksar yang dapat dipelajari dan mempengaruhi pemikiran seseorang. Disimpulkan ini ajaran yang mensihir. Realitanya apa kan? Coba, apakah tidak mensihir? Pertanyaannya pula, apakah ajaran kafir tidak mensihir kaum muslimin hari ini? Bagaimana kekuatan militernya, bagaimana jaringan bisnisnya, bagaimana tatanan yang mereka tata untuk menghadapi Islam. Lalu kita keder. Kenapa? Tersihir saya. Sehingga apa? Kita memanjang diri kita kecil dan ajaran Allah ini kecil.
Padahal bukti-bukti membuktikan apa? Tidak pernah mereka itu menang di dalam menghadapi kekuatan Muslim. Indonesia itu ya, siapa yang mengusir penjajah? 3 abad loh ya. 3 abad itu belum dikuasai, melawan terus ya. 50 abad, 3,5 abad, 50 Jepang. Apakah dikuasai itu? Tidak dikuasai. Itu pertempuran terus itu. Perang Aceh berapa? 75 tahun perang Aceh itu. Kita sudah membuktikan itu jauh sebelum yang lain. Negara kita ini, Masya Allah, abad 18, nama Indonesia belum ada. Kita punya Syekh Yusuf, dibuang Belanda ke Afrika Selatan, menentang kolonial Belanda. Itu penasehat Raja Goa, Pangeran Hasanuddin. Di kemudian hari itu melawan Belanda. Siapa yang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa? Dan itu ya dinamakan Fathan Mubina ya. Kemudian dari Jayakarta dan Jakarta, kaum muslimin itu hadirin rahimakumullah, baru terjadi. Siapa yang mengalahkan Uni Soviet, Mujahidin Afghanistan? Siapa yang mengalahkan NATO, Taliban? Hari ini siapa yang mempermalukan Israel, Hamas? Lalu disimpulkan mana sih? Loh, pihak yang mempertahankan kok disebut pemberontak, itu dari mana? Dikasih stigma teroris penjahat itu dari mana itu? Tidak punya bukti nih ya. Makanya menyimpulkan Quran, inna sihrun yuksar, itu sihir yang dipengaruhi dan bisa mempengaruhi. In hadza illa qaulun basar, tidak lain Al-Quran itu ucapan manusia. Maksudnya apa? Rasulullah Muhammad SAW tidak didukung fakta. Rasulullah tidak bisa menulis, tidak bisa baca ya. Wala yakhuttu biyaminik, kamu tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Tidak pernah Rasulullah SAW. Kalau itu memang benar klaim mereka itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina faktu bisuro, kalau kamu masih meragukan apa yang kuturunkan kepada hamba kami, ya faktu bisuro, datangkan satu surat terpendek yang hanya 3 ayat, surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, 3 ayat ini bobotnya ya Pak, itu ya, Masya Allah, surat Al-Asr, dan itu merangkum seluruh kehidupan. Wal asr, demi masa. Kenapa kita hidup di dalam masa-masa yang Allah berikan ini ada batasannya, maka harus ada sebuah ajaran dengan waktu yang limit ini mampu menyelamatkan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia di dalam kerugiannya. Sebab apa? Tidak ada manusia yang mau rugi sementara waktunya limitnya itu singkat. Maka harus ada standar ketika saya mengambil ini menyelamatkan. Seperti halnya ketika saya tidak mengambil, itu harus menyelamatkan. Bukan saja keselamatan, jaminan jangka pendek sampai masa depan akhirat. Rugi kita ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang menaruh percaya bahwa yang diambil ini memang menyelamatkan, tidak saja jangka pendek tapi jangka panjang. Seperti halnya apa yang tidak dia ambil sebagai standar untuk tidak menjalani, itu harus ada jaminannya. Apakah yang kita jalani ada jaminan selamat kalau bukan dari Allah? Apakah yang tidak saya jalani itu ada jaminannya itu memang merugikan kalau bukan dari Allah? Hadirin rahimakumullah, ini harus pertanyaan di dalam alam kesadaran kita. Hidup ini singkat, apalagi umat Islam, dan surat Al-Asr itu tidak diturunkan pada surat-surat, pada kitab-kitab sebelumnya. Itu akhir zaman. Kenapa? Waktunya pendek. A'mara ummati ma baina sittina wa sab'in, usia umatku itu diberi jatah antara 60 sampai 70 tahun. 70 tahun kita ini hidup. Rugi enggak? Kalau konsekuensinya nanti ada kesengsaraan yang tidak ada batas waktunya, nanti ada kebahagiaan yang tidak ada batas waktunya, dan itu ditentukan waktu yang pendek ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang menaruh kepercayaan, bukan sekedar yang saya dengar lalu saya jalani, sebelum saya lihat. Yang saya lihat itu pun harus tidak meyakinkan dulu. Kenapa? Penglihatan, pengetahuan dari melihat tidak seperti kamu merasakan sendiri.
wa amilu, dan menjalani. Apa yang dijalani? Yang dipercayai tadi. Dan ini harus didukung dengan fakta-fakta yang rasional, fakta-fakta yang memang ada pembenarannya. Sudah saya? Belum ya? Ya. Maka nanti kita dulu sudah nih surat Al-Jasiyah itu ya. Al-Jasiyah. Jadi berkenaan ini diturunkan surat Al-Jasiyah, dan ini kan peristiwanya ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidaklah kau lihat, Muhammad, kamu sudah melihat kan orang-orang yang menjadikan nafsunya itu sebagai Tuhannya. Wa adallallahu ala ilmin, disesatkan atas pengetahuannya bahwa yang benar itu benar, tapi tidak bisa ngambil. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, pendengaran dan mata hatinya ditutup. Wa ja'ala ala basori ghizawa, penglihatannya tertutup. Dia oleh apa? Tertutup masa depan dunia ini saja. Ya, hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk tokoh Quraisy semacam ini. Dan ini sudah membentuk sebuah pandangan hidup, yaitu ideologi materialisme. Itu ya, di mana intinya itu dari materialisme, semuanya diukur oleh jangka pendek dunia ini. Itu ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berwasiat pesan penting dengan dasar Al-Qur'an. Yang dilarang Allah itu penting ya. Yang diperintah Allah itu penting. Kenapa? Itu informasi valid, akurat dari yang Maha tahu bahaya, yang Maha tahu celaka. Hadirin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah yang membimbing diri kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.